Ma, aku kerja sekarang di Bunda nyupirin. Kadang-kadang telat gajinya, ma aku belum digaji. Jadi supirnya anak, jadi supir udah kayak film-film. Apakah dia menjual kesedihan teman-teman? Tiba-tiba nangis soalnya. Tidaknya yang diungkapkan oleh si anak tersebut ya belum bisa terbukti. Begitu kan Bang Otman? Benar. Kalau mau anaknya serius, bisa juga secara normatif saya bicara, bisa juga menempuh upaya hukum, melapor polisi, karena di Undang-Undang Perlindungan Anak, barang siapa menelantarkan anak itu pidana. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini adalah kita bakal ngebahas soal kasusnya Denada dengan anaknya. Anaknya kabarnya itu tidak diakui, teman-teman ya. Akhirnya dia muncullah di Densu dan dia mengklarifikasi, dan banyak netizen yang sedih. Maaf banget, aku telat banget bahasnya karena ya beberapa hari ini emang lagi sibuk banget teman-teman, sibuk banget. Dan mungkin kedepannya ini bisa kita atur lagi ya biar tidak ketinggalan. Karena prinsip dari channel ini aku buat ya biar kalian tidak ketinggalan info-info yang sedang viral gitu. Yaudah, oke, mari aja kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info yang sedang viral. Kita mulai videonya selanjutnya. Let's go. Oke, yang mau kita bahas, Kak Denada nangis nggak bisa berkata-kata. Ya, mari kita lihat dulu videonya itu seperti apa soal Denada yang nangis di acara televisi, teman-teman ya. Semoga nggak kena hak cipta nih ya. Ya, kita serahkan ke editor deh ya. Oke, kita mulai videonya. Kenapa? Gak apa-apa. Semua pasti ada alasannya sebetulnya. Walaupun mungkin ada suatu alasan yang tak bisa diungkap, Belum bisa diungkap. Menangis karena ketahuan atau karena melihat pemuda peserta yang teringat si Reza, Bu? Jika Reza benar anakmu, akuilah. Jangan menunggu pengadilan akhirat nanti. Oke, kita lihat narasi yang berkembang. Denada di TV justru memicu seruan boikot besar-besaran. Warganet menudingnya menjual air mata demi karir, menolak bersimpati meski Irfan Hakim, Iis Dahlia, dan Karen Delano mencoba menenangkan. Semua sorot mata kini pada Reza, anak yang ingin diakui. Sementara komentar sinis menyerbu Denada, menuntut klarifikasi hingga boikot acara televisinya bergema. karena aku kepengen. Pengen apa? Kenapa? Yang jelas. That's simple. Gak apa-apa. Nangis Kita tiba-tiba. tahu ini tidak hanya sebatas mengenai Agni. Bisa tentang apapun. Tentang apapun. Apakah dia menjual kesedihan, teman-teman? Tiba-tiba nangis soalnya. Mungkin tidak ada yang bisa kita bahas. Terus Kita yang ditampilkan tidak lagi ya. Ini live apa enggak sih guys? Walaupun bagaimana, kami ini sudah seperti keluarga. Irfan Apa yang Hakim. terjadi di antara kami, itu kita ikut merasakan. Kita rasakan. Kami di sini tak ada yang mencari tahu. Karena kami tahu, pasti ada cerita yang tak diungkap. Pasti ada alasan yang tak bisa diangkat. Kesannya biar kayak makin sedih ya. Jadi ruang privasinya dia. Sekarang dia menangis, biarkan dia merasa lega dulu. Di balik lincahnya, di balik cerianya, seperti yang kita selalu bahas, kami punya masalah. Kami manusia. Mungkin ada salah. Mungkin ada sesuatu yang belum bisa diungkapkan. Ada duka, ada resah. Ya Irfan Hakim kayaknya bikin suasana tambah sedih ya. Fungsi dia di situ seperti itu karena ya apa sih, kalian pernah
ngalamin hal seperti ini? Kalian memejamkan mata, terus bayangkan depan rumah kalian ada bendera berwarna kuning. Itu adalah bendera Golkar ya maksudnya. Irfan Hakim bilang kenapa nggak dari kecil Reza nyarinya. Irfan Hakim apa harus diboikot juga? Irfan ngomong apa sih? Oke, sebenarnya Irfan Hakim ini adalah orang yang membela Denada, teman-teman ya, soal kasus anak yang tidak diakui ini. Ini ada salah satu statement dari Irfan Hakim. Dia anggap membela Denada saat debat dengan Hotman Paris. Instagram Irfan Hakim langsung ramai pengunjung. Gak nyangka aja sih, sekelas Irfan Hakim yang notabene punya image sebaik, soleh, sangat paham agama, tapi bisa ya belain orang yang udah tega buang anaknya. Parah sih. Yuk kita lihat videonya. Hitungannya bukan anak-anak lagi dewasa. Nah, ketika anak kenapa tidak diungkapnya dulu gitu, maksudnya kenapa baru sekarang gitu, Bang? Ya mungkin dia baru ada keberanian karena dia kan bukan ahli hukum. Saya dengar dia cuma kerja di warung kopi ya, gaji 3 juta sebulan di daerah Banyuwangi ya. Betul. Ya mungkin dia baru ada yang berani menyarankan, berani memberikan nasihat, baru dia ada keberanian. Dan itu memang boleh-boleh aja, tidak ada kena daluarsa istilahnya, belum. Ya. Tapi ini kan kita baru dengar juga dari satu pihak ya, dari pihak Denada kalau tidak salah belum ada satu statement apapun. Jadi tentang benar tidaknya yang diungkapkan oleh si anak tersebut ya belum bisa terbukti. Begitu kan Bang Hotman? Benar. Kalau mau anaknya serius, bisa juga secara normatif saya bicara, bisa juga menempuh upaya hukum, lapor polisi karena di Undang-Undang Perlindungan Anak barang siapa menelantarkan anak itu pidana. Dan aku juga bingung kenapa Denada itu tidak ada buka suara. Apa yang dibilang Irfan Hakim barusan ya teman-teman. Soalnya kalau dia emang yakin dan emang gak ada, ya kenapa dia harus diam? Ini yang menandakan kediaman dia. Ini kemungkinan besar ya, berdasarkan keyakinan aku, jangan-jangan ini anaknya emang anaknya dia gitu, yang emang tidak diakui. Karena dia tidak ada buka suara teman-teman. Kalian merasa aneh dan curiga gak sih? Ya aku kalau sebagai netizen curiga, dia malah diam. Nah ini dia anaknya ya, yang di podcast Densu kita bisa dengerin gimana ceritanya gitu ya. Awal mulanya kita dengerin guys. Ini aku ngambil poin-poinnya aja ya, let's go. Nanya itu memang anaknya beliau lah, anggap ya, ataupun kita ambil misalnya anaknya beliau, tapi dia tetap nggak mau anggap kamu anak misalnya, begitu. Ya kalau dari Reza sendiri ya harus ada, pengennya sih harus ada pengakuannya. Iya, dia ngakuin lah. Tapi mungkin dia tidak bisa nganggap kamu anak seperti layaknya anak pada umumnya. Karena kan nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak ngakuin, iya. Walaupun pengadilan sudah memutuskan misalnya kalau memang kamu anak dia ya, secara hukum, tapi kan namanya orang bisa, gue tetap nggak mau akuin, bisa aja kan, nggak apa-apa. Nggak sedih. Ya sedih pasti. Sedih pasti. Tapi mau gimana lagi? Tapi kalau anggap dia akuin kamu, ya, tanpa melalui proses tes DNA ya. Dia udah nonton ini misalnya, terus dia lihat memang itu anak saya. Bagaimana, Mas? Oh iya, doaku yang mulai dulu terkabul, Bro. Oh, doamu itu. Apa doamu sih yang boleh kita tahu? Iya, dipertemukan sama ibu kandung. Nah, udah ketemu sebenarnya. Enggak, maksudnya ya saling ngakuin gitu. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Kamu nggak ngerasa asing ya? Manggil ibu enggak ya? Iya, ada asingnya. Ada asingnya ya, tapi kamu bangga ya? Iya. Bangga karena apa? Bangga karena dia Denada seorang artis atau apa itu boleh tahu? Iya, bangga aja udah ngelahirin aku. Bangga kamu punya ibu? Iya. Enggak, bukan karena artis, bukan karena banyak duit, enggak. Tidak ya? Wow. Nah, selama ini juga ada Ibu Rati ya. Coba kamu ngomong sama ibu. Panggilnya ibu ya? Mau panggilnya ibu ya? Enggak mama? Ibu aja. Ibu ya? Oke. Coba ngomong ke ibu. Ya, Bu, kan ini masalahnya lah biar nggak tambah panjang. Reza mintanya ya cepat diakui tuh. Kenapa kok maksudnya Aisyah yang ada sakit kayak gitu, nggak gitu dibelain sampai sejatuh-jatuhnya. Aku sih enggak iri atau gimana, cuman dia dari posisi Aisyah sama Reza sendiri kan berbeda gitu. Kenapa kok Reza ini ya seharusnya jelas sebagai kakaknya Aisyah, bisa juga masalah dulu Aisyah sakit, bisa juga Reza yang bantuin atau ngejagain. Kenapa Reza kok yang cuma masalah uang, Reza nggak minta uang, cuman ya gimana ya, kok sampai maaf sampai sejak ini
Itu aja. Reza bisa cari uang sendiri. Oke, konsepnya di sini berarti si Reza itu sedih karena dia ngelihat sesayang itu ibunya sama anak. Kan dia ada anak lagi si Denda ini ya. Denada, kok Denda lah ya, Denada ini. Tapi anak yang pertama ini tidak diakui ya, dia ngerasa sedih banget. Nah ini mungkin netizen yang bisa ngejelasin nih. Dia sedih karena Denada bela-belain segitunya buat Raisa, tapi Denada nggak peduli sama sekali sama dia, padahal kan sama-sama anaknya. Ya itu dia. Ini udah kayak sinetron gak sih, kayak film-film dan kejadian gitu ya, kayak bawang merah bawang putih gitu kan ya. Dena tanya kenapa ya Allah, jawabannya ada di podcast Densu. Nah oke, kita dengerin. Berapa hari ini bolak-balik transfusi ini aku udah gak kuat mah, aku bilang gitu. Kenapa? Kenapa ya Allah? Aku gitu sampai nangis. Kenapa ya Allah? Kenapa anak aku? Kenapa harus anak aku? Not me too, karena kalau misalnya aku harus jagain anak aku. Tapi why gitu? Sedihnya cerita Reza Rizky saat ketemu Mbak Denada, mengharapkan pengakuan Denada sebagai anaknya. Oke. Kamu kan bawain bunda mobil. Ya. Berarti ada pernah kamu ketemu Mbak Dena? Ada. Kalau Mbak Dena pulang ke Banyuwangi ada. Oh, kamu ketemu? Iya. Kamu lihatnya itu saat itu adalah Mbak. Ya, kakak disuruh manggil dari kan disuruh manggil Mbak. Oke. Terus dia gimana ke kamu? Ya biasa aja. Nggak ada kamu ngerasa kok ada? Kalau Reza sendiri yang ngerasa pasti. Ngerasa. Tapi kan ya kayak gimana gitu. Kayak ada sesuatu sama Mbak Dina kok kayak gimana gitu. Kayak berasa deket gitu. Tapi dianya ke kamu biasa aja kayaknya. Oh, kalau dari Reza lihat itu biasa aja. Nggak ada perlakuan spesial? Nggak ada. Nggak ada. Oh, ibu melihat juga ya. Biasa aja gitu. Biasa. Nggak ada perasaan apa gitu. Jadi kamu juga jadi ya mungkin perasaanku saja gitu ya. Tapi setelah Reza tahu itu udah nggak ketemu. Tapi kan setelah kamu tahu, kamu kan merenung sendiri 1 bulan. Iya. Pasti ada dong di kepalamu. Kamu waktu itu ketemu. Iya. Kok waktu itu kayak gini rasanya? Oh emang firasatku bener gitu. Tambah kecewa ya. Iya. Duh, ya Allah. Waktu meninggalnya Mbak Emil tuh dia ini malah tanya ke istri kakaknya suami saya, adiknya Mbak Emil yang nomor 2, yang almarhum. Dia bilang, Mbak, itu ibuku. Aku salaman ke ibuku gitu. Ini salaman. Oh, akhirnya setelah udah tahu, akhirnya pernah salaman. Iya, tapi kayaknya Mbak Dina itu enggak tahu kalau aku sudah tahu. Oh, kamu panggil apa waktu itu pas Tetap udah? Mbak. Oh, astaga. Tapi pengen panggil ibu? Pengen banget. Kamu sebenarnya setelah mengetahui hal ini, kamu tuh kan gini, ada orang kan yang dia nggak bisa terima jadi benci. Iya. Ada orang yang kemudian akhirnya karena dia punya kasih hati yang besar, dia tetap mau bilang itu ibunya. Kamu tuh ada yang gimana? Aku pokoknya enggak benci. Bagaimanapun itu tetap ibu. Reza tuh. Ya karena mohon maaf ya Bang ya, anak ini diasuh sama mama itu tidak pernah sedikit pun kekurangan kasih sayang sama Ibu Rati. Iya Bang. Sampai SMP pun tidurnya sama saya. Ibu baik banget. Lah malah anak kandungnya saja kalah sayangnya. Ngerti. Cuman mungkin karena didikannya ibu, anak ini juga tumbuhnya bagus. Iya. Tapi Reza termasuk anak nakal nggak? Berarti anaknya enggak ya? Enggak. Anaknya tuh penyayang. Tipenya apa? Tipenya? Iya, ya anaknya manja. Oh, penyayang. Tapi bisa kerja toh? Iya. Nah, rajin. Apa masih malas-malas? Enggak, rajin. Rajin ya. Dia apa aja mah aku kerja mah aku di bunda saya di Jakarta. Suami saya sakit kan mesti berobat di Jakarta. Mah aku kerja sekarang di bunda nyupirin. Kadang-kadang telat gajinya, mah aku belum digaji. Terus saya yang Mbak Emil, Reza bilang katanya belum digaji. Wah. Iya gitu. Pernah kerja juga. Jadi supirnya anak, jadi supir udah kayak film-film. Dan itu posisinya si Reza ini udah tahu ya. Oke, kita lihat statement dari netizen, aku penasaran banget. Kan hitungannya bukan anak-anak lagi, udah dewasa. Kalau kalian punya pertanyaan yang sama, nih aku kasih ringkasan dari podcastnya di Densu. Jadi Reza tuh lahir 10 hari ditawar-tawarin tapi gak ada yang mau kan. Jadi akhirnya diasuh sama
adiknya Bunda Emil yang namanya Tante Ratih. Nah terus si baby ini kan akhirnya dibawa dari Jakarta ke Banyuwangi. Waktu itu sempat dijanjiin kayak tenang nanti susu gampang datang truk-trukan, tapi ya janji tinggallah janji, katanya nggak pernah datang ya. Tapi Tante Ratih sendiri pun juga tidak mengharapkan karena ya udah terlanjur menyayangi si baby ini seperti anaknya sendiri. Dan Tante Ratih pun ngomongnya ya dia yang ngelahirin. Terus di podcastnya Bang Densu juga diklarifikasi masalah ada transferan itu kan, yang jadi opini seakan-akan kayak dinafkahi, padahal itu Resa bekerja sebagai sopirnya Bunda Emil dan dibayar 2 juta per bulan. Terus masalah mobil, Resa itu dijanjikan kalau dia tuh naik SMA mau dibelikan mobil, tapi mobil pertamanya tuh mobil Brio tuh cuma di DP aja, sisanya itu yang ngelunasin tuh Tante Ratih dicicil tiap bulan. Aneh kan, katanya ngasih tapi cuma DP-nya aja. Aneh banget. Terus setelah Brio-nya itu lunas, ditawarin lagi mau nggak ganti mobil baru, bilang mau. Jadi dibilangin ya udah kalau mau ganti mobil baru mobilnya dijual dulu. Nah mobilnya dijual laku 99 juta, tapi ternyata uang dari penjualan mobil Brio itu hanya di DP-kan sepersekian persen, aku lupa berapa ya, buat mobil baru. Nah sisa uangnya itu diambil gitu kan. Terus sisa harga mobil ini yang belum lunas disuruhlah nyicil si Resa ini 4 juta berapa gitu per bulannya. Yang dimana kan di Banyuwangi kan cari uang segitu nggak gampang ya. Makanya si Tante Ratih ini kayak sempet chatting ke adiknya Kak Dena gitu untuk minta tolong bantu cicilin lah intinya. Tapi ya nggak ada tanggapan. Nah kenapa sekarang kok mencuat? Jadi kan gini loh, Tante Ratih ini kan juga punya anak yang lain kan, dan ada menantunya, dan dimana anak dan menantunya ini sayang banget sama Tante Ratih. Nah ngelihat mamanya itu nggak diajeni gitu, jadi katanya tuh si Tante Ratih ini pernah ke rumahnya Denada tuh di luar rumah hujan-hujan sampai 3 jam nggak dibiarin masuk, kehujanan. Dena nggak pernah chatting Tante Ratih, selamat lebaran lah, silaturahmi itu nggak ada. Padahal Tante Ratih kan hitungannya tantenya gitu kan, dan adalah orang yang mengasuh anaknya. Terus Tante Ratih ini pun kalau chatting Dena, selamat ulang tahun, selamat lebaran lah apa, katanya nggak pernah digubris gitu. Terakhir Tante Ratih itu tahu dia tuh di-blok karena dia ada chatting ke Dena. Kayak, aku nih udah mulai tua, aku titip Resa ya gitu. Tapi sejak itu dia tahu kalau ternyata dia di-blok. Jadi ini semacam masalah kecil-kecil ditumpuk-tumpuk gitu lah ya. Dari pihak Tante Ratih dan menantunya yang ternyata seorang pengacara, bilangnya sih ini bukan tiba-tiba mereka tampil di publik gitu. Sebelumnya juga udah dinotis ke pihak Dena kalau ayo dibicarakan tapi gak ada tanggapan. Nah si Resa ini selama ini ya pernah ketemu sama Dena dan dia taunya ya kakak, disuruh panggilnya mbak gitu kan. Gini loh, Banyuwangi tuh kota kecil ya kan. Jadi selama ini Resa tuh beranjak dewasa sering mendengar omongan kalau dia tuh anaknya Dena, bukan anaknya Tante Ratih, yang dimana tuh memicu konflik batin lah ya pasti. Nah waktu itu Resa sempet nanyain, kata orang-orang aku tuh bukan anak mama gitu kan. Terus Tante Ratih bilang, siapa yang bilang enggak kok kamu lahir dari perut mama gitu. Nah Resa juga udah gede ya, dia juga cari tahu sampai akhirnya dia bisa nemuin sopir yang bawa Resa bayi ke Tante Ratih, dan akhirnya Tante Ratih pun gak bisa nutupin lagi kan. Jadi mau sekarang anaknya udah gede, gak gede, ya namanya anak kan pingin tahu ya papa mama sebenarnya siapa, dan dia tuh kan ingin pengakuan. Buat kamu yang penasaran juga kayak Bang Irfan yang tanya kenapa baru sekarang, nah itu kurang lebih jawabannya. Kan itu. Kenapa baru sekarang udah terjawab ya Irfan sama ini. Ya kali 10 hari langsung pengakuan gitu kan. Aduh. Orang janjinya iming-iming Denada sendiri. Oh jadi udah terjawab juga kenapa Denada bungkam sampai sekarang. Kayaknya kasus ini udah cukup lama teman-teman. Ya aku emang sempat sebelumnya ada ngikutin, udah berminggu-minggu, dan aku kira ini bakal kelar singkat gitu. Ternyata dramanya makin berkepanjangan. Ternyata ini Denada sampai sekarang itu diam. Kalau kata netizen kecewa sama Irfan Hakim. Irfan Hakim memilih bermusuhan sama netizen Indonesia. Irfan tuh bener loh, harusnya Reza udah ngomong dan nanya dari Reza usia 10 hari, bukan baru sekarang. Oh Irfan ya, ngeselin gak sih ya?
Kayak ente sadar nggak sih ya apa yang diomongin? Hey, 10 hari terus dengan Denada dengan janji iming-iming akan membawakan 10 susu lengkap gitu ya. Namanya Bu Ranti ini punya hati seorang ibu ya. Ya udah dirawat aja lah sosok si Resa ini. Ya mungkin kayak gini aja videonya. Mungkin teman-teman kita bakal melanjutkan besok, soalnya aku ada kerjaan lagi ini habis ini. Ya kita bakal update buat besok. So sorry banget aku harus menutup video ini. Sampai jumpa, jangan lupa klik tombol subscribe. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.